Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo, MPM 23.03.1.0044. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan masa depan dengan perencanaan karir yang tepat. Pengertian: karir adalah rangkaian pekerjaan, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan seseorang sepanjang hidupnya untuk menciptakan tujuan tertentu, yaitu berkaitan dengan pekerjaan dengan kehidupan profesional. Karir tidak hanya soal pekerjaan, tetapi juga mencakup pengembangan diri, potensi, dan peran dalam masyarakat. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya ada pentingnya perencanaan karir bagi siswa SMA. Nomor 1, agar tidak salah jurusan atau salah pilih pekerjaan. Perencanaan karir membantu siswa memilih jurusan kuliah atau pelatihan yang sesuai dengan minat bakat dia. Jadi kalau minat bakatnya ke misalnya olahraga, oke, berarti masuk ke jurusan olahraga seperti itu. Yang kedua, memiliki tujuan hidup yang jelas. Dengan perencanaan karir, siswa memiliki gambaran tentang masa depan dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi ketika sudah tahu minat bakatnya, dia sudah tahulah langkah-langkahnya harus gimana, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menghindari pengangguran. Jika siswa tahu potensi dan peluang yang sesuai, mereka dapat mempersiapkan diri untuk dunia kerja. Jadi yang tadi saya ucapkan, jurusan olahraga ya bisa jadi guru olahraga, bisa jadi atlet, seperti itu. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar. Siswa memiliki tujuan karir akan lebih semangat belajar. Jadi wah, aku pengen jadi guru, ya aku semangat belajar, seperti itu. Terus misalnya juga ada ya, wah aku pengen jadi pemain bola, oke, kita carikan SSB misalnya, seperti itu juga. Jadi ada motivasi tersendiri lah ketika minat bakatnya juga terarah, seperti itu. Langkah-langkah perencanaan karir. Perencanaan karir adalah proses penting yang harus dilakukan sejak dini agar siswa bisa menentukan masa depan yang sesuai dengan minat bakat dan kemampuannya. Siswa SMA memerlukan beberapa langkah, yaitu 1, mengenali diri supaya tahu apa yang dia sukai dan dia kuasai. Yang kedua, menentukan cita-cita atau tujuan karir agar hidup menjadi jelas. Kemudian yang ketiga, mencari informasi tentang karir dan pendidikan untuk mengetahui apa yang harus dipersiapkan. Yang keempat, membuat rencana langkah-langkah agar tahu tahap yang harus dilakukan. Yang kelima, melaksanakan rencana dengan sungguh-sungguh supaya tujuan dapat tercapai. Kemudian melakukan evaluasi dan perbaikan jika ada halangan atau perubahan. Dengan rancangan yang baik, siswa dapat lebih siap menghadapi masa depan, seperti itu. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pemilihan karir. Nomor 1, jelas minat. Minat itu ya apa yang kamu sukai. Misalnya aku suka gamelan pak, aku suka nari pak, seperti itu. Kemudian ada bakat dan kemampuan, apa yang bisa dilakukan dengan baik. Contohnya, aku berbakat nari, dari pertama saya sudah bisa nari dari kecil pak. Kemudian nilai-nilai pribadi, apa yang dianggap penting dalam hidup. Yang keempat, kepribadian, apakah lebih suka bekerja di lapangan atau di kantor, itu juga mempengaruhi. Kemudian ada lingkungan itu merupakan dukungan dari keluarga,
lapangan dan peluang yang tersedia. Misal kamu bakatnya jadi basket tapi di kamu, wah aku mending jadi atlet lari wae, larimu aku banter misal seperti itu. Jadi itu sangat mempengaruhi. Yang terakhir, peluang kerja, bagaimana prospek pekerjaan di masa depan. Jadi kamu jangan asal ambil jurusan, ingat prospek kerjanya juga, seperti itu. Cara mengatasi kebingungan dalam memilih karir. Dan nomor 1, konsultasi ke guru BK atau mentormu. Yang kedua, diskusi dengan orang tua. Yang keempat, mengikuti seminar, workshop, atau pelatihan. Yang keempat, melakukan eksplorasi karir melalui magang atau kerja part-time. Yang terakhir, mengikuti tes psikolog. Tes psikolog itu mencakup bakat, minat, dan kepribadian kamu. Selanjutnya ada contoh profesi dalam bidang karir. Contohnya dari kesehatan itu ada dokter, perawat, dokter. Kemudian ada di jalur pendidikan juga seperti guru, dosen, trainer. Kemudian di sektor teknologi juga ada programmer, desainer grafis, teknisi IT, seni, dan kreatif. Kemudian fotografer, musik, animator. Ada juga di wirausaha seperti pengusaha. Kemudian juga ada freelance di sana. Kemudian di pemerintah seperti polisi, TNI, ASN, atau PNS, seperti itu. Oke, kita sampai di kesimpulan. Perencanaan karir adalah proses yang perlu dilakukan sejak dini. Siswa SMA diharapkan mampu